Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pelosok negeri yang masih hijau dan liar, terbentang sebuah hutan raksasa yang telah hidup ribuan tahun lamanya. Hutan itu bagaikan jantung yang berdetak untuk bumi, penuh kehidupan, nyanyian burung, desir dedaunan, dan langkah kaki gajah yang tenang. Kawanan gajah hidup damai di dalamnya, menjelajah dari satu padang ke padang lain dengan keagungan yang tak terganggu. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Di pinggir hutan, deru mesin mulai terdengar. Paru-paru bumi itu menjadi target manusia-manusia tamak yang datang dengan baju rapi dan senyum palsu. Mereka adalah perwakilan dari perusahaan besar, lengkap dengan bulldozer, truk tangki bensin, dan rencana pembukaan lahan sawit. Tapi mereka tidak datang membawa izin alam. Mereka datang membawa api. Asap mulai menari-nari di antara daan-daan pohon. Hutan yang dulu dingin dan lembab mulai berubah panas. Api menjalar cepat, menari liar, mengikuti irama angin. Para pekerja menyiramkan bensin ke pohon-pohon besar, lalu melemparkan puntung rokok yang menyala. Mereka tertawa, berpesta, tak peduli jeritan burung-burung yang terbang menyelamatkan diri. Kawanan gajah yang sedang berada di sisi timur hutan mulai panik. Anak-anak gajah berlarian kecil, terkejut dengan bau asap dan suara retakan kayu yang terbakar. Sang pemimpin kawanan, seekor gajah jantan raksasa bernama Barna, mencoba memandu semua anggota kawanan menuju sungai. Ia tahu api adalah musuh dan hanya air yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, api itu tidak seperti api biasa. Api itu seperti dikendalikan oleh keserakahan yang membabi buta. Jalurnya tidak bisa ditebak. Ia melingkar cepat, memurung kawanan gajah dalam lingkaran panas yang tak tertembus. Beberapa gajah tua terjebak dan jatuh. Anak-anak gajah menjerit, memanggil induk mereka. Salah satu dari mereka, seekor bayi gajah yang baru berumur beberapa minggu, menangis keras sebelum tubuhnya tersungkur dan dilahap api. Suara jeritannya menembus langit. Warna meraung keras. Tapi raungannya tenggelam dalam letupan api dan tawa manusia yang menganggap kejadian itu bagian dari proses. Barna sendiri terbakar di bagian telinga dan punggungnya. Tapi dia bertahan. Dengan kekuatan terakhir, dia menghancurkan semak dan menerobos keluar dari lingkaran api. Tubuhnya hangus sebagian, mata kirinya berdarah, tapi jiwanya tetap hidup. Dia berdiri sendirian di tepi bukit, menyaksikan semua keluarganya terbakar hidup-hidup. Dari kejauhan, suara tertawa para pembakar lahan masih terdengar, seperti ejekan yang menusuk dada. Mereka tak tahu ada satu makhluk yang masih hidup. Mereka tak tahu, mereka telah menciptakan monster dari kedalaman duka. Barna menatap ke langit. Langit yang kini hitam oleh asap dan bukan oleh malam. Dalam diamnya ada janji. Janji untuk kembali. Bukan sebagai gajah biasa, tapi sebagai pembawa murka hutan yang telah dilukai. Langkah pertamanya pelan, tapi tiap jejaknya menciptakan gema. Hutan menyaksikan, langit mencatat, dan bumi menahan napas. Sebab dari abu kematian, balas dendam telah lahir. 3 bulan telah berlalu sejak lahan itu terbakar habis. Sisa-sisa pohon kini tinggal harang hitam. Sebagian besar hewan telah mati. Sisanya mengungsi ke hutan yang lebih dalam.
Tapi manusia tetap sibuk. Di atas tanah kematian itu, berdiri tenda-tenda proyek dan alat-alat berat yang terus bekerja siang malam, membuka jalan untuk perkebunan sawit yang dijanjikan akan menghidupkan ekonomi. Mereka tidak tahu bahwa hutan belum benar-benar diam. Barna, sang gajah terakhir, kini bukan lagi hewan biasa. Tubuhnya yang hangus menjadi hitam legam, sebagian gadingnya patah, dan luka di punggungnya menganga seperti bekas cambukan langit. Namun, bukan luka fisik yang paling menakutkan, melainkan luka di hatinya yang membakar lebih panas dari api itu sendiri. Ia telah berubah menjadi penjelmaan dendam. Ia tak lagi berjalan bersama kawanan, tak lagi memakan dedaunan, tak lagi tidur di bawah bintang. Ia kini berburu. Malam pertama pembalasan itu datang diam-diam. Di pos jaga paling luar, 2 orang penjaga sedang duduk sambil bermain kartu, tertawa sambil menyeruput kopi. Mereka mengira hutan telah kalah. Mereka mengira yang terbakar hanyalah pohon-pohon dan rumput. Tapi dari balik gelap, 2 mata merah mengintip tanpa suara. Tanpa aba-aba, Barna muncul dari kabut. Dengan kekuatan luar biasa, ia menerobos pagar besi dan menubruk pos jaga itu hingga hancur berantakan. 2 penjaga bahkan tidak sempat berteriak. Salah satunya terinjak. Tubuhnya remuk seketika. Yang satu lagi mencoba lari. Namun Barna menyusulnya, mengangkat tubuh lelaki itu dengan gading patahnya, lalu melempar ke batang pohon seperti boneka. Keesokan paginya, proyek dihentikan. Polisi datang, wartawan berdatangan. Mereka menuduh ini serangan hewan liar. Tapi para pekerja tahu ini bukan serangan biasa. Salah satu pekerja yang sembunyi di semak malam itu melihatnya. Seekor gajah besar, matanya merah, dengan luka menganga di punggungnya, berdiri lama menatap tenda mereka, seolah menyimpan nama-nama mereka satu persatu dalam ingatannya. Malam kedua, giliran truk tangki bahan bakar yang diserang. Barna muncul di tengah jalan, membuat truk terguling. Ia menanduk tangki itu hingga pecah, lalu menunggu. Seorang supir yang masih hidup keluar merangkak, tubuhnya terluka. Ia menatap mata Barna, dan saat itulah Barna menghantamkan kaki depannya ke tanah, memercikan api dari kabel listrik yang putus. Dalam sekejap, seluruh area terbakar. Supir itu menjerit, membakar dalam kobaran yang mirip dengan kobaran yang dulu menghabisi keluarga Barna. Kini mereka tahu, ini bukan gajah biasa. Ini adalah utusan dari hutan yang marah. Pekerja mulai meninggalkan proyek. Beberapa bahkan kabur ke kota. Tapi pemilik perusahaan, seorang pria bernama Harjanto, tidak takut. Cuma binatang. Kalau perlu, panggil pemburu bayaran, teriaknya dalam konferensi pers. Dan begitulah, malam ketiga datang dengan lebih mencekam. 5 pemburu bayaran lengkap dengan senjata dan jeep masuk ke hutan. Mereka menaruh jebakan, kamera, dan menunggu di tempat tinggi. Tapi Barna sudah mengerti cara mereka bekerja. Ia tidak datang dari depan, tapi dari sisi jurang. Ia mengendap-endap seperti bayangan. Dan satu persatu, pemburu mulai terpisah. Teriakan pertama terdengar pukul 2 pagi. Yang kedua ditemukan tergantung di atas pohon dengan tubuh remuk. Yang ketiga mencoba menembak, tapi malah terinjak berkali-kali hingga tak bersisa. Yang terakhir ditemukan keesokan harinya dalam kondisi hidup, tapi tak bisa bicara. Ia hanya bergumam satu kalimat berulang-ulang. Matanya merah, matanya menyala. Dia tahu siapa kami. Desas-desus mulai menyebar. Warga desa sekitar berhenti menebang pohon. Mereka mulai membawa sesajen dan berdoa di pinggir hutan. Mereka tahu hutan telah marah.
Namun Harjanto belum menyerah. Ia justru memanggil lebih banyak orang, lebih banyak alat berat, dan bersumpah akan menamatkan proyek itu. Ia tidak tahu bahwa Barna belum selesai, belum cukup, belum puas. Sebab dendam tidak bisa dibayar dengan korban sedikit. Dendam seperti milik Barna hanya bisa dibayar dengan kehancuran total. Dan malam keempat akan menjadi malam paling berdarah. Malam keempat datang tanpa suara. Udara lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat. Langit gelap gulita, tak ada bintang. Seolah-olah alam ikut menahan napas. Di tengah area pembukaan hutan, lampu-lampu sorot menyala terang. Puluhan orang bersenjata berjaga, alat berat berbaris, dan drone patroli terbang rendah. Mereka semua diperintahkan untuk satu hal, bunuh gajah itu malam ini juga. Harjanto berdiri di tenda utama, dikelilingi para pengawal. Matanya merah karena marah dan kurang tidur. Aku tidak akan kalah oleh seekor binatang, desisnya. Tapi malam itu, binatang yang mereka tunggu bukanlah binatang. Ia adalah murka yang mewujud. Tepat pukul 1.37 dini hari, seluruh generator padam serentak. Lampu mati, drone jatuh. Komunikasi radio terputus. Semua alat elektronik tiba-tiba berhenti. Lalu suara itu datang. Dum, dum, dum. Langkah berat itu menggema dari dalam kabut. Semua orang bersiaga, menyalakan senter dan senjata. Tapi tak ada yang bisa melihat jelas. Mereka hanya mendengar dan merasakan tanah bergetar. Tiba-tiba, salah satu ekskavator terlempar ke udara. Tubuh Barna muncul dari balik gelap, hitam legam. Tubuhnya besar bagai gunung, matanya menyala merah seperti bara. Tak ada yang sempat menembak. Ia menerjang dengan amarah yang tak bisa ditahan. Satu persatu manusia dihancurkan. Tubuh-tubuh terlempar, truk-truk meledak. Api menyala di mana-mana, menciptakan neraka yang sama seperti dulu. Tapi kali ini bukan hutan yang terbakar, melainkan manusia-manusia yang membakarnya. Harjanto lari. Ia bersembunyi di balik kontainer logistik, menggenggam pistol gemetar. Tapi Barna tahu, ia datang pelan, langkahnya tenang, napasnya berat. Harjanto menembak, pelurunya habis dalam sekejap. Gajah itu berhenti di depannya, memandang lurus ke dalam matanya. Dan untuk sesaat, waktu berhenti. Harjanto melihat ke dalam mata itu, mata yang dipenuhi kehilangan, kemarahan, dan kesedihan yang tak terbalas. Ia bukan melihat hewan, ia melihat kutukan. Dengan raungan mengguncang langit, Barna menghantamkan tubuhnya ke kontainer, membuat logam itu penyok dan hancur. Jeritan Harjanto terkubur bersama puing-puingnya. Pagi hari berikutnya, hutan itu sunyi. Dari udara, hanya terlihat abu dan reruntuhan. Tak ada satupun manusia tersisa. Sisa alat berat hangus. Bangkai truk menghitam, dan di tengahnya, tubuh besar seekor gajah rebah dalam diam. Barna tergeletak, napasnya perlahan. Luka-lukanya terlalu dalam. Darah menggenang di tanah. Tapi wajahnya tenang. Ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya di tempat keluarganya dahulu mati. Di tanah yang dulu menjadi rumahnya. Langit mulai cerah. Burung-burung perlahan kembali. Akar-akar tumbuh dari celah tanah. Alam mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi di tanah itu, satu legenda telah lahir. Warga sekitar membangun tugu kecil dari batu di lokasi Barna mati. Mereka menyebut tempat itu Tanah Dendam Gajah. Tak ada lagi yang berani membuka hutan itu.
Setiap orang yang melewatinya selalu menunduk, berbisik pelan. Jangan ganggu hutan, ia bisa membalas. Dan dari dalam pepohonan, saat malam tiba, terkadang terdengar suara langkah berat, pelan, seperti gema dari masa lalu. Suara Barna, sang gajah terakhir, sang pembalas hutan. Tamat.